Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematikanya kita akan membahas latihan soal yang kemarin kalian kerjakan, yaitu ada 1 sampai 5 soal ya, yang saya berikan kemarin. Kali ini akan kita bahas pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama, yang nomor 1, kalian tentukan atau temukan hasil dari operasi hitung di bawah itu ya. Untuk yang pertama, yang poin A, negatif 28 ditambah 15 dikurangi 30. Kalau ada soal seperti ini, cukup langsung kalian kerjakan saja bisa. Di sini ada tandanya negatif. Nah, antara negatif 28 ditambah dengan 15 ini tandanya berlawanan. Yang satu negatif, yang satu positif. Jika kita anggap negatif itu sebagai hutang, maka positif adalah kita mengembalikan. Jadi kalau hutang kita 28 dan kita kembalikan 15, sama halnya dengan 28 dikurangi 15, yaitu hasilnya 13. Sekarang kita perhatikan tandanya. Tandanya di sini negatif lebih besar daripada positif, karena di sini 28 dan di sini 15. Jadi hasilnya mengikuti tanda yang lebih besar, yaitu negatif. Setelah itu kita tulis lagi untuk soal berikutnya, dikurangi 30. Nah, sekarang negatif 13 dikurangi 30. Sama halnya kalau hutang 13, kalian hutang lagi 30. Jadi bertambah. Kalau tandanya sama tinggal kalian tambah. Jadi negatif 43. Nah, kalau untuk yang poin B, di sini ada dua tanda yang berdekatan, yaitu dikurangi dengan negatif. Nah, kalau seperti ini soalnya kita tulis lagi dengan mengubah tandanya. Negatif jika dikalikan negatif hasilnya menjadi positif. 45. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif 93. Tinggal kita hitung. 210 ditambah 45. 255 dikurangi 93. Nah, hasilnya 162. Ini hasilnya. Untuk yang poin C, negatif 76 dikalikan negatif 23 dibagi negatif 4. Kalau ada soal seperti ini, kita dahulukan yang sebelah kiri, yang di depan dulu, berarti operasi hitung perkalian dulu. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Jadi positif 76 dikalikan 23 hasilnya 1748. Positif ya, karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif, dibagi dengan negatif 4. Nah, jika ada positif dibagi dengan negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya, jika negatif dibagi dengan positif hasilnya juga negatif. 1748 jika dibagi 4 hasilnya 437. Ini untuk hasilnya. Nah, untuk soal yang kedua, di sini dijelaskan bahwa Budi mempunyai 3 jenis permen. Untuk yang permen pertama, permen berwarna merah, dia jumlahnya 28, dan 42 permen berwarna hijau, 56 permen berwarna biru. Nah, permen-permen tersebut akan diletakkan di sebuah kantong. Masing-masing kantong berisi jumlah dari ketiga permen tersebut dengan jumlah yang sama. Nah, berapa banyak kantong yang dibutuhkan oleh Budi untuk meletakkan permen tersebut? Jika ada soal seperti ini dan ditanyakan berapa jumlah kantongnya, maka dia mencari FPB atau HCF. Nah, caranya bagaimana? Oke, di sini kita siapkan. Untuk yang pertama yaitu merah, yang warna merah dia jumlahnya 28. Untuk yang hijau
jumlahnya 42, dan yang biru jumlahnya 56. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jumlah kantong. Nah, jumlah kantong yang ditanyakan. Nah, menjawabnya kita gunakan, berarti kita mencarinya HCF ya tadi, atau FPB. Nah, caranya kita cari menggunakan pohon faktor yang 28, 42, dan 56. Kita cari FPB dari angka tersebut. Mulai dari 28, jika kita bagi 2, hasilnya 14. Kita bagi 2, hasilnya 7. Kalau 42 kita bagi 2, hasilnya 21. Kita bagi 3, 7. Ini ya, ingat ya, pembagian pohon faktor menggunakan angka prima, menggunakan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima terkecil. Nah, sudah, kalau sudah seperti ini kita faktorisasikan. 28, faktor dari 28 yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 7, 42, 2 dikalikan 3 dikalikan 7, 56, 2 pangkat 2 kalikan 3 kalikan 7. Nah, ingat, kalau kita mencari FPB atau HCF itu kita cari faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Ingat ya, kalau FPB itu sama kecil. Berarti yang sama di sini ada angka 2, dia sama punya. Nah, ini pangkat yang terkecil. Nah, di sini dia yang 28 tidak punya angka 3. Jadi 3 tidak termasuk. Di sini ada angka 7. Semuanya memiliki angka 7 dan memiliki pangkat terkecil, yaitu pangkatnya 1 semua. Berarti kita gunakan 2 dan 7. 2 dikalikan 7 yaitu 14. Jadi untuk hasilnya kantong yang dibutuhkan oleh Budi adalah 14 kantong. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Ada 3 jenis bis yang berangkat dari terminal yang sama. Untuk bis yang A dia berangkat setiap 15 menit. Terus untuk B dia berangkat setiap 20 menit. Untuk yang bis C dia berangkat setiap 30 menit. Jika semua bis berangkat bersama pukul 8, kapan mereka bis tadi berangkat bersama lagi? Jika ada kata berangkat bersama, ada bersama lagi, maka dia mencari KPK atau LCM. Sama dengan yang nomor 2 tadi ya, kita siapkan lagi, kita tulis yang diketahui apa saja. Untuk bis yang A, bus A itu berangkatnya 15 menit. Untuk yang B berangkatnya 20 menit. Untuk yang C berangkatnya 30 menit. Yang ditanyakan adalah pemberangkatan, kapan mereka akan berangkat bersama lagi. Nah, berarti kita cari KPK atau LCM-nya. Untuk menjawabnya, seperti tadi kita cari faktorisasi primanya dari 3 angka tersebut, yaitu 15, 20, dan 30. Kita selesaikan. 15 kita bagi dengan angka prima 3, 20 kita bagi 2, 10 bagi 2 lagi 5, 30 kita bagi 2, 15 dibagi 3, 5. Nah, untuk kalau KPK
Kita tentukan faktornya dulu. 15 3 kalikan 5, kalau 20 2 pangkat 2 kalikan 5 kalikan 30, 2 kalikan 3 kalikan 5. Nah, kebalikan dari HCF dari FPB, bahwa KPK itu kita cari yang semuanya dan kita pilih pangkat yang tertinggi. Jadi kita masukkan semua angkanya. Di sini ada angka 2. Namun di sini ada yang berpangkat. Jadi kita pilih yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikalikan 5. Karena di sini 3-nya pangkat 1 semua dan 5-nya juga pangkat 1 semua. Kalau KPK atau LCM kalian kalikan semuanya. Jika ada yang berpangkat, kalian pilih pangkat yang tertinggi. Nah, 4 dikalikan 3 dikalikan 5. 12 dikalikan 5 dengan 60. Nah, KPK-nya ketemu 60. Jadi mereka berangkat ketika bis tadi berangkat 60 menit berikutnya. Berarti kalau 60 menit berikutnya, sedangkan di sini keterangannya mereka berangkat jam 8 pagi. Maka kita tambahkan. Kalau kita mencari kapan mereka akan berangkat bersama lagi, maka kita tambahkan 60 menit ditambah pada jam 8 pagi. Nah, ini sama halnya dengan 1 jam ditambah dengan 8 pagi. Maka hasilnya jam 8 tambah dengan 1 jam, berarti akan berangkat bersama di jam 9 pagi. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Ini mencari sudut. Jika diketahui seperti ini, ada gambar seperti ini, ada garis POQ, dia dipotong oleh garis OR, ya. Garis ini ada garis PQ dipotong oleh garis OR. Di sini menimbulkan sudut 2x derajat, di mana x-nya adalah 30 derajat. Maka kalian hitung dulu. 2x berarti kita kalikan 2 dikalikan dengan 30 karena nilai x-nya 30 derajat. Maka hasilnya 60 derajat, ya. Berarti di sini sudutnya 60 derajat. Jika di sini 60 derajat, maka kita cari yang sudut POR. Nah, sudut POR-nya di sini. Kita tentukan di sini. Di sini berapa sudutnya? Nah, kalian ingat besar sudut garis lurus adalah 180 derajat. Diingat ya, semuanya ini adalah 180 derajat. Maka jika kita mencari POR, sedangkan sudah diketahui, ya, diketahui tadi yang sudut QRO atau ROQ dia besarnya 60 derajat. Maka sudut POR-nya sama dengan 180 derajat dikurangi sudut QOR. Nah, ini sudutnya. Berarti 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat sama dengan 120 derajat. Berarti di sini sudutnya besarnya 120 derajat. Caranya seperti itu. Sekarang untuk soal nomor 5, disediakan bangun seperti ini pada gambar dan disuruh menentukan total areanya. Nah, di sini kita perhatikan sebenarnya ada 2 bangun datar. Jika kita pisahkan di sini, kita kasih garis putus sebagai pembeda antara bangun pertama dan juga bangun datar kedua. Di sini ada beberapa tanda garis kecil yang menunjukkan bahwa ukuran dari panjang sisinya adalah sama panjang, yaitu 4 cm. Kalau di sini 4 cm, berarti di sini juga 4 cm. Di sini pun 4 cm. Nah, di sini juga 4 cm. Nah, jika sudah kita pisah antara bangun 1 dan juga bangun 2,
Sekarang bisa kita ketahui untuk ukuran masing-masing bangunnya. Untuk bangun pertama, karena di sini panjangnya 12 cm, maka kita kurangi dengan 4 cm karena di sini dipotong oleh bangun kedua. Jadi untuk bangun pertama, sisi panjangnya sini adalah 12 dikurangi 4 cm. Kurangi 4 cm sehingga panjangnya 8 cm. Nah, untuk sisi yang sebelah kanan dia memiliki panjang 4 cm ditambah 4 cm. Jadi panjangnya 8 cm. Nah, untuk bangun pertama, kalau total area berarti kita mencarinya menggunakan penjumlahan dari area 1 ditambah dengan area 2. Nah, dimana sekarang kita tentukan untuk area satunya. Nah, area satunya dia bangunnya karena di sini 8 cm, di sini juga 8 cm, maka dia adalah bangun persegi. Ya, dia bangun persegi. Dengan rumusnya, rumus areanya side times side. 8 cm kalikan 8 cm, yaitu 64 cm pangkat 2. Nah, untuk area kedua, bangunnya adalah sama, yaitu square atau persegi. Nah, rumusnya pun sama dengan ukuran yang berbeda, yaitu 4 cm kalikan 4 cm, sehingga hasilnya 16 cm pangkat 2. Nah, untuk sekarang total areanya kita jumlahkan. Di sini area 1 areanya 64 cm persegi ditambah dengan area 2-nya 16 cm persegi, sehingga hasilnya 64 ditambah 16 80 cm pangkat 2. Oke. Ini tadi adalah pembahasan untuk latihan soal yang saya berikan kemarin. Semoga memberi kemudahan untuk mengerjakan latihan soal berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.